Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GBI Tapga Batam yang luar biasa di tempat ini. Hati saya meluap dengan ucapan syukur setelah kata orang Indonesia sekian purnama tidak datang ke tempat ini. Terakhir sudah jauh sekali sebelum pandemi, tapi sudah lebih kayaknya 5 tahun saya tidak datang ke sini. Namun saya bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus begitu baik kepada Bapak Ibu Saudara, kepada gereja ini dan kepada kota ini. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang sudah lupa saya atau belum perkenalan sedikit. Nama saya Pendeta Kris Silitonga. Saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jemaat Induk Senayan, yaitu GBI Pusat yang langsung di bawah penggembalaan Pastor Niko Nyoto Raharjo. Ini saudara kok mukanya rada penghakiman sama saya ya. Silitonga tampang kayak dari Cengkok Mainland tuh, percayalah hamba Tuhan yang di depan ini BTL, Batak tembak langsung begitu ya. Mamanya barangkali orang Chinese Pak, Bapak mukanya kayak orang Chinese. Enggak, mama saya juga Boru Huta Barat. Nah itu dia kan, hafal nomornya. Di atasnya barangkali ada yang kawin campur Pastor. Enggak, di keluarga saya tidak ada yang kawin campur. Semua menikah dengan manusia, saya sudah pastikan begitu ya. Haleluya. Tapi kita mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan tidak peduli muka kita kayak apa. Tuhan juga tidak perhatikan kita dari suku apa. Yang Tuhan lihat kita dipersatukan oleh darah dan kasih-Nya yang kudus itu. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah pada sore hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Unshakable Faith in Jesus. Atau iman yang tak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, iman dalam Yesus. 2, 3, iman dalam Yesus. Saudara-saudara, disadari atau tidak disadari, kita sebentar lagi akan masuk semester kedua dari tahun 2024. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Apakah Anda selalu dipenuhi sukacita, apakah Anda selalu gembira. Tetapi saya menemukan di dalam gereja, ternyata sekalipun kita hari Minggu bergembira, sekalipun kita hari Minggu menaikkan pujian dan penyembahan dengan demikian lavish, dengan demikian happiness and such a joy, ternyata di dalam gereja masih banyak orang-orang yang mengalami pergumulan dan persoalan. Saya tidak tahu apakah itu juga yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mungkin ada di antara saudara hari ini, baik yang beribadah maupun yang beribadah secara online, yang sedang tertekan. Ada yang mungkin sedang merasa bosan, hidup kok rasanya begini-begini aja, gak ada perkembangan. Ada yang kewalahan, ada juga yang bingung. Waduh saya mau bikin apa? Sudah lulus sekolah, sekarang mau kuliah, pas mau kuliah juga bingung mau kuliah yang mana. Yang mana aja, ya kan? Saya nggak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Adakah di antara Anda yang mungkin sedang berbeban menghadapi problematika hidup? Tapi saya mau katakan begini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan putus asa dan tetap percaya sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tetap beriman kepada Dia. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena inilah yang menjadi intisari daripada pemberitaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Yaitu bahwa iman teguh kita kepada Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan semangat utama kita dalam menjalankan hidup sebagai umatnya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat menjalankan hidup kita sebagai umatnya Tuhan. Maka iman teguh kita kepada Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan dan semangat utama kita di dalam hidup ini. Yang mengerti, yang setuju, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Don't lose the faith, tetapi jagalah iman itu. Nah saudara-saudara, oleh karena itu pada sore hari ini saya mau mengajak kita membahas mengenai hal ini. Ada 3 bagian dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan melihat, ya kan, what is faith? Kenapa saya harus punya iman? What is faith? Apa maksudnya iman? Supaya kita memiliki pandangan yang sama dan pemahaman yang sama. Bagian kedua dari pemberitaan firman pada sore hari ini kita akan melihat why Jesus. Kenapa saya harus beriman pada Tuhan Yesus dan bukan pada orang yang lain? Lalu bagian yang ketiga adalah aplikasinya. Bagaimana saya menerapkan iman saya kepada Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala sesuatu yang saya lakukan di dalam keseharian saya. Mari saudara-saudara sekalian kita lihat bagian yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apakah iman, what is faith. Saudara-saudara dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3.
Rasul Paulus dengan hikmat daripada Roh Kudus menuliskan 3 ayat yang luar biasa mengenai iman. Kita perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Stop di situ dulu. Dikatakan iman, katakan iman. Iman itu ternyata adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kalau diharapkan artinya sudah ada atau belum? Belum. Tetapi kita percaya sekalipun itu belum ada, tetapi pengharapan kita tidak sia-sia, hal itu pasti akan menjadi kenyataan. Katakan amin. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita belum melihat janji Tuhan digenapi, kita belum mendapatkan apa yang dinubuatkan kepada kita. Kita mungkin belum melihat hasil iman kita, tapi dengan iman itu juga kita percaya Allah sanggup memberikan jawaban. Allah sanggup menunjukkan jalan keluar. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayat kedua, sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Pendahulu di sini bukan artinya kakek, nenek, opung gitu ya, engkong gitu, tapi artinya para pendahulu iman. Sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, pahlawan iman. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Dari ketiga ayat ini saya mencoba menyimpulkan lagi dengan satu kalimat yang lebih sederhana, bahwa yang dimaksud dengan iman tidak lain dan tidak kurang, artinya kita percaya penuh kepada Allah bahkan melampaui persepsi fisik kita. Melampaui apa yang kita lihat, melampaui apa yang kita dengar, melampaui apa yang kita rasa, dan bahkan melampaui realita hidup kita. Katakan amin terlebih dahulu. Saudara, kalau engkau berkata gini, Pastor saya harus lihat dulu buktinya baru saya percaya Yesus itu berkuasa. Nih saya lagi sakit, sembuhkan sekarang. Kalau enggak sembuh sekarang saya enggak yakin Yesus berkuasa. Itu bukan iman. Pastor saya terlilit hutang, coba doakan. Kalau Anda memang benar hamba Tuhan, saya punya hutang 2M, saya pengen dalam waktu 2 menit uangnya muncul. Jangankan saudara, saya juga mungkin pengen kayak begitu. Tetapi bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yes, Tuhan bisa buat langsung uangnya muncul. Tuhan juga bisa buat tidak. Tetapi kalau Anda harus butuh dulu, Anda lihat, Anda rasakan, Anda dengar, that is not faith. Itu bukanlah iman. Tetapi yang namanya iman sekalipun tidak engkau lihat, tidak engkau dengar, tidak engkau rasakan. Bahkan mungkin yang terjadi di sekelilingmu rasanya mustahil Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dengarkan baik-baik, justru hal itu yang akan Tuhan sediakan bagimu, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Oh come on, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Suatu kali saudara saya ingat mau masuk tahun 2024, di Desember 2023, saya mendapatkan kehormatan untuk memimpin ibadah tutup tahun ya di Jemaat Induk Senayan, GB Gatot Subroto Pusat. Saya menutup tahun dan buka tahunnya Pak Gembala, Pak Niko langsung. Wah, kehormatan bisa 2 hari berturut-turut. Saya juga agak sedikit was-was ya. Waduh, khotbah saya jangan sampai nggak nyambung nih dengan khotbahnya Pak Gembala besok. Puji Tuhan nyambung. Nah, gak lama sesudah itu seorang anak muda menghubungi saya melalui direct message, DM Instagram. Duh Instagram, so bula banget, Instagram gitu ya, Instagram, oke. Dia mengkontak saya dan dia tulis begini, Pastor Chris, wah saya diberkati luar biasa ketika ibadah tutup tahun. Habis itu besoknya mendengar ibadah buka tahun dari Pastor Niko, wah saya dikuatkan. Saya yakin tahun 2024 ini saya akan bangkit dan jadi teranglah. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Dia lanjutin, tapi tadi malam Pastor, saya baca sebuah buku. Dan ketika saya baca buku itu, iman saya jadi goyah. Sekarang malah saya jadi tidak yakin. Apakah tahun 2024 saya bisa bangkit dan jadi teranglah. Wah saya kan jadi bingung. Masa ini orang anak muda baru dengar 2 khotbah awal tahun, gara-gara baca 1 buku imannya langsung goyang. Saya penasaran, saya tanya, buku apa nak yang kamu baca? Dan dia jawab, saya tadi malam membaca buku rekening tabungan saya. Ya elah, angkanya naik, imannya naik, angkanya turun, imannya turun. Enggak kayak begitu saudara, itu namanya bukan iman.
Saya baru haleluya kalau angka nolnya di belakang, haleluya kalau nolnya di depan. Enggak kayak begitu. No, iman bukanlah seperti itu. Tapi iman adalah berkata apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap mendeklarasikan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Masih ada yang tahu lagu ini enggak? Oh maaf kalau banyak generasi saya. Oh tahu ya? Oke, ini tahun 2002-2003. Jadi yang nggak tahu lagunya percaya sama Om aja gitu ya. Haleluya. Tapi pokoknya kita masih percaya Allah sanggup melakukan, melampaui apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau kasih PR ya sama jemaat yang ibadah sore hari ini. Ya namanya juga pendeta pengajar begitu ya. Saya di divisi pengajaran GBI Gatot Subroto Pusat dan tim teologi juga. VOP yang Bapak Ibu Saudara lihat itu salah satu produk kami. Ya saya mau kasih PR, PR-nya gampang. Tolong sebelum hari berganti Senin besok, terserahlah kapan malam ini, baca Ibrani 11. Satu pasal aja, dibaca seluruhnya. Anda akan menemukan nama-nama pahlawan iman yang luar biasa di sana. Orang-orang yang melampaui realita mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan Allah Jehovah yang sekarang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam daftar itu Anda akan menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada 2 nama yang menjadi favorit saya dari daftar nama pahlawan iman di situ. Yang pertama itu adalah Abraham. Saudara-saudara kalau engkau baca dan ingat kisah Abraham di perjanjian lama. Abraham dia dengar suara dan dia yakin itu Tuhan. Dan memang itu adalah suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dia tidak punya dasar untuk tahu bahwa itu Tuhan atau bukan Tuhan. Dia percaya bahwa itu Tuhan yang memanggil dia keluar dari kampung halamannya, pergi ke sebuah negeri yang belum pernah dia dengar, yang belum pernah dia lihat, yang belum pernah dia injak. Dia percaya, dia melangkah ke sana dan tindakan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Katakan amin. Saudara-saudara saya katakan ini kenapa? Bayangkan saudara, Abraham belum seperti kita. Hari ini kita kalau mau mengecek seorang hamba Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan, tapi pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, kita bisa menatap dia dan berkata agak lain kau kulihat. Nah bisa begitu. Ya kan kalau tidak ada Alkitab, tidak sesuai Alkitab kita bisa bilang sesat. Ini tidak sesuai dengan pengajaran yang Alkitabiah. Kita bisa ngecek apakah yang diklaim itu adalah Tuhan atau bukan. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi pada zaman Abraham belum ada hal itu. Belum ada Alkitab. Taurat baru muncul sekitar 400 tahun kemudian sesudah Abraham. Yaitu di Sinai pada zaman Musa. Abraham gak punya Alkitab. Belum ada pencurahan Roh Kudus. Dia nggak tahu caranya tahu ini suara atau halusinasi. Dia nggak tahu. Tapi dia percaya itu adalah Tuhan dan memang benar adalah Tuhan. Dia melangkah. Dia mendapatkan gelar Bapa orang beriman. Kenapa? Sekalipun dia tidak tahu dia tetap percaya. Dan Allah melihat hal itu menjadi sebuah kebenaran atas Abraham. Beri tepuk tangan dulu kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua di dalam tokoh ini adalah Yusuf. Yusuf di Mesir, bukan Yusuf yang suaminya Maria di perjanjian baru, bukan. Tetapi Yusuf di Mesir. Saudara-saudara keadaan Yusuf jauh lebih baik, tanda kutip dibandingkan Abraham. Abraham gak punya apa-apa untuk dasar imannya, tetapi Yusuf dia sudah memiliki kesaksian ayahnya, Yakub. Dan dia memiliki kesaksian kakeknya, Ishak. Dan dia memiliki kesaksian dari kakek buyutnya, Abraham itu sendiri. Setidaknya Yusuf sudah memiliki catatan pengalaman dari para pendahulu dia. Siapa itu Allah Jehovah dan apa yang dia lakukan. Dan Allah yang sama ini memberikan visi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi penguasa. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia dijual 2 kali Bapak Ibu Saudara. Bukan sekali loh dia dijual, 2 kali. Keluarga intinya, abang-abangnya, kokoh-kokohnya itu menjual dia kepada keluarga besar. Anda lihat nanti ternyata masih keluarga dari Ishak juga. Dari abangnya Ishak, masih dari keluarga kakeknya. Dia dibeli jadi budak. Dan dari keluarga abang kakeknya ini dia dijual ke Mesir. 2 kali dia dijual jadi budak. Oleh keluarga inti dan keluarga besar. Saudara-saudara dan sampai di Mesir dia jadi budak. Dia lakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi tetap saja rupanya Tante Potifar sama Om Potifar salah menangkap dia. Salah memperhatikan situasi. Dia dimasukkan penjara. Para sarjana teologi memperkirakan dia ada 14 tahun lamanya di penjara itu. Dan saudara-saudara di penjara itu bahkan dia menjadi narapidana terbaik. Dia menolong 2 pejabat negara. Yang satu memang pada akhirnya dihukum mati.
Tapi yang satu lagi yang bebas, yang dibantu oleh Yusuf, melupakan Yusuf selama 14 tahun di penjara itu. Bayangkan saudara-saudara kalau kejadian Yusuf itu terjadi kepada kita hari ini di kota Batam. Seandainya ada anak Tuhan, dia Kristen tetapi kemudian dihianati oleh keluarga, dihianati lagi oleh teman-teman, disalah mengerti oleh pimpinan. Habis itu juga disia-siakan lebih dari 10 tahun. Lalu dia berkata begini, udahlah saya gak mau jadi Kristen lagi. Percuma jadi Kristen, saya mau tinggalin gereja, saya mau pindah agama aja. Mungkin kita akan berkata, ya gimana Pastor Chris, habis yang dialaminya kayak begitu, gak heran dia pahit, dia menjadi gelap dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mungkin kita agak sedikit bisa mengerti situasinya. Tapi kita lihat di Alkitab, Yusuf tidak pernah meninggalkan imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah Jehovah di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia tidak melihat apa yang terjadi di sekeliling dia. Dia tetap melihat kepada Tuhan yang telah menjanjikan dia akan menjadi penguasa. Dia diberikan 2 kali mimpi bagaimana tunggul-tunggul padi menyembah dia dan tanda-tanda di langit menyembah dia yang artinya dia akan berkuasa. Dan sekalipun dia di Mesir, dia tetap percaya bahwa matanya tidak akan menutup di dunia ini sebelum dia melihat kembali Yakub ayahnya. Dia tahu dengan iman bahwa sekalipun dia adalah orang asing di Mesir, tapi akan tiba waktunya dia akan dimakamkan di tanah kelahirannya. Wahai, kenapa dia punya iman seperti itu? Dia tidak tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Tetapi keseluruhan hidupnya dia hanya memandang kepada Allah. Dan Allah menjadikan apa yang menjadi imannya kenyataan bahkan lebih daripada yang diharapkan. Saudara-saudara, kalau Abraham dan Yusuf di masa purba Allah bisa melakukan hal seperti itu. Maka Allah yang sama juga bisa melakukannya untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, dan untuk saudara. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan iman ini luar biasa, kita bukan cuma sekedar ya percaya-percaya saja. Iman juga artinya kita percaya penuh bukan kepada sosok yang lemah. Tetapi kepada pribadi yang besar yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Iman bukan gini ya percaya deh percaya, ya udah deh jalan deh, ya jalan-jalan. Itu namanya pasrah saudara. Iman tuh bukan pasrah, beda ya pasrah ajalah. Que sera, whatever will be, itu bukan lagu pujian penyembahan. Ya, bukan begitu. The future I cannot see. Udah rendah banget lagu itu. Ya kan? No, tapi kita tetap beriman. Kenapa? Karena kita menggantungkan hidup kita. Kita meletakkan hidup kita bukan kepada manusia yang suka berubah-ubah. Bukan juga kepada diri kita ini yang lemah. Tapi kita menggantungkan kepada tokoh yang paling besar di dalam universe ini. Tokoh yang lebih besar daripada apapun di dunia dan jagat semesta ini. Yaitu Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan oleh karena itu kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Why Jesus? Mengapa Yesus? Kenapa saya tidak meletakkan iman saya kepada salah satu pahlawan iman di Ibrani 11? Kepada Abraham misalnya, kepada Yakub, itu namanya Israel, kemudian dirubah sama Tuhan. Kenapa kepada Yusuf, Yusuf suaminya Maria, bahkan kenapa kita enggak menggantungkan iman kita kepada Maria sekalian? Bukankah dia bunda Yesus? No, Alkitab jelas mengatakan hanya ada satu nama yang layak dan patut kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, yaitu Yesus. Katakan amin. Why Jesus? Paulus mengatakan di pasal berikutnya, Ibrani 12, ayat 2 dan 3, kenapa Yesus layak untuk menjadi pengendali atas hidup kita. Saudara-saudara, saya selalu berkata kalau seandainya ada short curriculum vitae atau biografi singkat Tuhan Yesus, maka Ibrani 12 ayat 2 dan 3 inilah kurikulum singkatnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Mari kita perhatikan ya. Dikatakan begini, marilah kita melakukannya, artinya beriman kepada Tuhan Yesus, dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Nah setiap kali Anda ketemu kata yang di kalimat ini, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yang itu artinya Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Stop di situ dulu. Yesus memimpin iman kita memimpin kita dalam iman. Katakan dalam iman. Jesus lead us in faith. Di dalam iman, bukan di luar iman.
Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang dari jauh bilang begini, Chris jalan ya dari poin A ke poin B. Kamu jalan aja saya lihat dari jauh. Udah, ya Tuhan saya jalan dari A ke B. Enggak. Yesus enggak begitu. Ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, jalan dari poin A ke B, lakukan ini dalam hidupmu, lakukan ini dalam hidupmu. Dia bukan hanya memerintah dan melihat dari jauh. No, Alkitab katakan roh Tuhan, roh kudus, roh Yesus itu sendiri berjalan bersama dengan kita. Memimpin kita dalam perjalanan iman itu. Dia pegang tangan kita. Dan waktu kita mungkin jalan gak enak, waktu kita jalannya tidak sempurna, kita terantuk pada batu, kita tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan langsung angkat kita lagi. Jangan sampai tergeletak. Lihat, waktu kita jalan dan pegangan sama tangan Tuhan Yesus, mungkin kita ngelihat kanan dan ke kiri. Daya tarik dunia kita mau pergi ke sana, Tuhan Yesus tarik lagi. Sini Chris, oh iya Tuhan. Waktu kita rasanya kita pengen muter balik, Tuhan pegang lagi. Jangan Chris, ayo balik lagi ya, jalan sama-sama dengan saya. Dan Yesus sudah melewati perjalanan hidup manusia itu, dia tahu semua pergumulan kita. Saudara-saudara Anda bisa berkata Yesus kan 2000 tahun yang lalu, beda Pak masalahnya dengan sekarang, sama aja. Bentuknya doang beda, persoalan mengenai keluarga, keuangan, sakit penyakit, sama aja sejarah manusia. Dan dia sudah jalani itu, dia yang memimpin kita dalam iman. Katakan amin. Tidak ada Allah, tidak ada ilah di atas muka bumi yang seperti Yesus. Yang mau berjalan sama kita, bukan cuma sekedar memberi perintah, tetapi walks with us along the way. Dan apakah jalannya cuma sekedar jalan ya jadi orang Kristen lah, jalan aja sekedar jalan. No, perhatikan ayat ini. Dikatakan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Katakan kesempurnaan. Artinya kita bukan sekedar jalan, tapi kita makin lama jadi makin sempurna dan akhirnya akan sempurna penuh. Kapan itu? Waktu kita di sorga. Ketika pergumulan kita, persoalan kita, air mata kita semua tidak ada, yang adalah kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Itulah makanya iman Kristen itu maju terus. Katakan maju terus. Tapi jangan disalahkan dengan progresif ya. Ini beda. Kristen progresif beda dengan iman progresif. Ya, beda. Tapi artinya gini, kita tidak menengok ke belakang. Iman kekristenan itu maju ke depan. Iman kekristenan itu menghargai yang ada namanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Siapa bilang iman Kristen bertentangan dengan iman? No. Kita senang dengan teknologi. Kita senang dengan ilmu pengetahuan. Selidikilah para profesor, doktor, orang-orang hebat di bidang-bidang militer, di bidang sains, di bidang engineering. Anda akan menemukan mayoritas dari mereka adalah anak Tuhan atau mereka pernah mendengar pelajaran tentang firman Tuhan. Lihat. Orang-orang seperti Madame Curie, Albert Einstein, Dr. Robert Wagner yang menemukan roket. Semua Bapak Ibu Saudara sekalian teknologi, Sir Isaac Newton yang menemukan teori fisika, gravitasi. Semua itu pelayan jemaat Bapak Ibu Saudara. Diakones semua. Tapi karena mereka memiliki spirit ini, mereka terus mencari untuk mendapatkan perbaikan dalam hidup. Iman kita itu bergerak maju, katakan bergerak maju. Karena kita sadar Allah berkata hari ini pasti lebih baik daripada kemarin. Hari berikutnya akan lebih baik daripada hari ini. Dan terus demi terus kasih Tuhan diperbaharui untuk kita. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah saya berani berkata satu-satunya yang memandang ke depan. Iman dan spiritualitas lain memandangnya ke belakang. Pengen kembali kepada masa kejayaan ketika agama atau iman itu dibuat. Iman kekristenan tidak. Kita tidak ingin kembali ke 2000 tahun yang lalu. Kita ingin mendapatkan Yerusalem yang baru. Kita nggak puas dengan Yerusalem yang lama. Kita pengen Yerusalem yang baru. Tapi iman yang lain. Termasuk saya berani berkata di sini. Penyembahan kepada keluarga. Itu kemunduran. Kemunduran. Jadi ini bukan suku tertentu ya. Semua suku di dunia. Yang penting keluarga Pak. Ya kan keluarga, keluarga. Keluarga itu manusia. Berani menempatkan keluarga lebih tinggi daripada Tuhan. Bertobat kau, agak lain kau kulihat. Nah gitu aja. Ya kan, oh yang penting keluarga. Keluarganya udah mati. Hidup di zaman lampau pengen itu. Oh waktu zaman Opung, waktu zaman Amang dan Inang. Buset, Opung saya hidup zaman Perang Dunia Kedua. Siapa yang mau balik ke zaman Perang Dunia Kedua? Lihat, enggak seperti itu. Tapi kita ikut Yesus yang membawa kita dalam perjalanan iman kita kepada kesempurnaan. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.
Balik lagi ke ayatnya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Kalau ada satu alasan kenapa kita meletakkan hidup kita di tangan Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Menanggung yang terburuk. Seharusnya kita alami. Tapi itu yang dia alami sehingga kita tidak perlu mengalaminya lagi. Apa itu? Neraka. Maut. Kita tidak perlu mengalaminya lagi. Seandainya kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka neraka yang akan menjadi ujung perjalanan kehidupan kita. Tapi Yesus sudah menanggung itu atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kita tidak perlu lagi menanggung neraka itu. Saudara-saudara, saya percaya orang Kristen kalau ditanya apa sih neraka, Pastor? Apa itu neraka? Anda akan bisa jawab, oh api yang menyala-nyala, gemertak gigi, kegelapan. Anda semua bisa baca dari Alkitab. Dan mungkin kita terlalu terlalu memandang sederhana yang namanya neraka itu. Cuma api, cuma gelap, ya, cuma gemertak gigi. Ya. Tapi saudara-saudara coba lihat definisi neraka yang api itu khususnya dari kacamata orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu kan tinggalnya di Timur Tengah, negeri yang sangat panas. Kita 38 derajat aja udah cari air es, 45 derajat sudah cari kolam berenang. Untuk mereka 45 derajat itu masih musim dingin gitu, ya kan? Itu masih enak banget. Tetapi bukan enak banget, maksudnya itu keadaan mereka yang biasa mereka hadapi. Tapi mereka juga kepanasan. Jadi sesuatu yang panas itu nggak enak untuk mereka. Tapi satu sisi lagi malam-malam dinginnya luar biasa. Makanya mereka nggak suka keadaan gelap dan gemertak gigi, tapi mereka juga nggak suka dalam keadaan panas. Kenapa? Ini nggak enak. Apa yang paling enak di Timur Tengah? Pada waktu fajar. Ketika embun pagi muncul, dingin dari malam-malam masih ke bawah, tapi terang sudah mulai muncul di waktu fajar. Makanya di Alkitab banyak kan mengenai embun fajar, waktu pagi, dan yang lain-lain. Nah sekarang bayangin begini, mereka bilang neraka artinya apa? Siangnya, panasnya gak kelar-kelar. Gerahnya gak kelar-kelar dan itu selama-lamanya. Artinya apa definisi neraka? Kemalangan, persoalan, problem yang terjadi gak kelar-kelar seumur hidup. Bahkan selama-lamanya. That is hell. Kalau Anda gak bisa bayangkan api kayak apa Pak Chris, gini aja. Seandainya, siapa di sini ada mahasiswa? Nah gini aja ya, Anda mahasiswa lagi mau persiapan kasih skripsi. Skripsinya ditolak terus, suruh revisi terus. Sampai kapan? Selama-lamanya. Pusing gak tuh? Anda berhutang 1 juta, udah siapin 999.000, pas mau bayar dicuri orang. Aduh. Habis itu apa yang terjadi? Kumpulin duit lagi. Udah kekumpul 999.000, dicuri orang lagi. Aduh. Kumpulin lagi 999.000, lalu dicuri orang lagi. Aduh, seumur hidup. Aduh sakit nih, kanker dan yang lain-lain. Setiap hari kemo. Tapi selama-lamanya. That is hell. Itulah neraka. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari yang namanya lingkaran setan ini. Kita tidak perlu lagi mengalami itu semua. Kenapa? Karena garisnya dihentikan di atas kayu salib itu di Golgota. Dia yang pergi ke alam maut. Dia pergi ke sana membebaskan jiwa-jiwa dan menutup pintu sorga itu untuk kita yang percaya kepada dia. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang terburuk tidak perlu lagi kita alami. Tapi kalau hari ini di atas muka bumi ini, kita masih mengalami persoalan dan problem. Masih ada perang di Eropa, masih ada perang di Timur Tengah. Itu adalah realita bahwa dunia ini menjadikan tempat ini neraka karena mereka menolak Yesus. Mungkin di sini ada anak muda sama kayak di Jakarta yang bertanya sama saya dalam kuliah apologetika. Kalau Tuhan baik, kenapa dia tidak rubah saja bumi ini jadi sorga? Saya katakan Tuhan pernah buat bumi ini jadi sorga. Namanya Taman Eden. Tapi karena ditolak Tuhan, Taman Eden jadi Taman Edan. Ngerti? Tuhan mau tunjukkan tapi berapa banyak orang menolak dia. Berapa banyak orang tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan mereka bingung kenapa bumi ini kayak neraka ya. Karena tidak mau membawa penguasa sorga itu ada di atas muka bumi. Itulah makanya Allah menciptakan sebuah realita yang baru bagi kita yang percaya sama Tuhan. Bahwa penderitaan kita di atas muka bumi ini tidak selama-lamanya. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, kebahagiaan dan kesempurnaan kekal tersedia bagi kita yang dibuat oleh Allah. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Lanjut, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu dia, selalu Yesus
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu, jangan kita semua, katakan sendiri dengan badanmu, katakan gini, jangan saya. Jangan saya menjadi lemah dan putus asa. Semua penghinaan, semua hal yang terburuk sudah Dia tanggung. Yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita dengan kedaulatan dan kasih-Nya dan kebijakannya yang luar biasa. Semua persoalan kita tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Katakan amin, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. So, mengapa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung yang terburuk supaya kita mendapat yang terbaik. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi dan menjamin akan hal ini. Oleh karena kasih karunia dan anugerahnya kepada kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kemudian oke, Pastor, saya sudah ngerti iman, saya ngerti Yesus. Bagaimana saya mempraktekannya dalam kehidupan saya sehari-hari? Saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 5-9, Rasul Petrus juga berbicara soal iman. Dan di dalam 5 ayat ini dia memberikan tips praktis bagaimana kita sebagai orang Kristen mempraktekkan iman kita. Supaya kita tidak tersandung, kita supaya tidak terikut arus dunia, tetapi kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 ditulis begini. Demikian juga hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagaimana saya mengaplikasikan iman saya dalam kehidupan saya sehari-hari? Nomor 1, rendah hati. Katakan rendah hati. Bilang kanan kiri, rendah hati. Bilang balik sama dia, jangan ngomong doang, kau juga. Nah, gitu ya. Ya, rendah hati. Kalau kita bilang saya percaya sama Tuhan Yesus, tunjukkan sikap rendah hati. Dan rendah hati di ayat ini artinya apa? Ternyata kita dengar-dengaran sama suara Tuhan. Termasuk melalui orang-orang yang Ia kirim di sekeliling kita. Anda berkata saya percaya Tuhan Yesus, oke, dengarkan dan ikuti apa yang Tuhan bicarakan. Gimana caranya saya bisa dengar Tuhan berbicara sama saya? Paling banyak di Alkitab adalah Dia mengirimkan orang-orang untuk memperingatimu, untuk memberi nasihat, untuk menegurmu bahkan supaya engkau tidak jatuh di dalam berbagai persoalan. Katakan amin. Saudara, kalau boleh balik sebentar ke Ibrani 13, dikatakan begini, ayo kita ramah sama semua orang, denger-dengeran sama semua orang, karena bisa jadi kita sedang berbicara sama malaikat. Nah, waktu kita mendengar kata malaikat, kita pikir kayak Mikael, Gabriel begitu ya. Yes, malaikat Gabriel, Mikael betul. Tapi konteks Ibrani 13 berkata begini, malak, angelos bahasa Yunani, angels bahasa Inggris, malaikat bahasa Indonesia, itu definisinya begini, orang yang diutus Tuhan. Nah, Paulus bilang gini, denger-dengeran sama orang yang diutus Tuhan kepadamu. Karena bisa jadi Tuhan lagi pakai orang itu untuk memperingatimu. Untuk memberi nasihat, untuk menjaga jalanmu supaya engkau tidak terantuk pada batu. Dan engkau tetap bisa berdiri tegak, engkau tidak kena yang namanya godaan dunia. Katakan amin. Dan inilah persoalan utama di dalam gereja Tuhan. Seringkali kita tidak mendengarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama mereka yang mengasihi kita. Ketika mereka memberikan masukan, ketika mereka beri teguran, kita bilang, tahu apa kamu? Saya nggak tahu di Batam, tapi di Jakarta sudah terlalu banyak jemaat yang kena investasi bodong, judi online, pinjaman online dan yang lain-lain. Dan sebenarnya ketika dikorek lagi, konsultasi, sebenarnya mereka tahu yang mereka lakukan salah. Karena sudah begitu banyak peringatan, seminar-seminar, bahkan dari mimbar, bahkan dari orang-orang sekitar mereka bilang, jangan. Tapi mereka keras kepala, tidak mau merendahkan hati, akhirnya jatuh dalam berbagai persoalan. Makanya Bapak Ibu Saudara dengar-dengaran dengan sekelilingmu, katakan amin. Yang datang di sini dengan keluarga atau teman bilang sama sebelah, saya mau dengar-dengaran sama kamu. Ya, ayo bilang begitu. Yang sebelahnya bilang, dari tadi gitu ya. Makanya dengar-dengaran, terutama yang mengasihimu. Bapak-bapak di tempat ini, dengarkan istrimu. Kalau istrimu udah bilang jangan Pak, jangan Pi, kok kayaknya perasaan hati gak enak. Itu proposal kayaknya rada-rada deh, jangan investasi di situ. Engkau dengarkan istrimu, Pak, hai suami.
Jangan bilang begini, aduh mami ini gimana sih, mami itu kan sarjana teknik sipil dulu S1. Papi ini sarjana keuangan, tahu nggak batu bata dan duit beda. Jangan begitu. Mungkin istrimu tidak ngerti bisnis, mungkin pendidikannya sederhana, tapi dia punya Roh Kudus di dalam dia. Dan Allah bisa berbicara kepada istrimu, hai bapak-bapak untuk memperingatkan engkau. Itu kayaknya ibu-ibu pengen tepuk tangan. Ibu-ibu silakan tepuk tangan sekarang, haleluya. Yang sebelah sana, teruskan pastor. Iya lagi dibela ini, tenang aja. Tapi tenang bagianmu. Ibu-ibu, dengarkan suamimu. Mungkin suamimu bukan pendeta, tidak sekolah teologi ya. Tapi dia berkata, jangan nih, pokoknya jangan. Kenapa Pi? Pokoknya jangan. Dia gak bisa ngomong begini. Oleh karena hikmat yang Allah berikan kepadaku tadi malam. Roh Kudus sedang bercerita, jangan kita membeli barang itu. Sayangku sudahlah, pakai baju apa yang ada. Tidak perlu membeli songket terus setiap kali ada pesta adat Batak. Oh, Pastor Chris bener Batak ya, dia tahu. Ya kan? Wah, kadang-kadang suami bu cuma ngomong, ya tidak, maybe, nanti aja, udahlah gue bawa tidur, terserah. Cuma begitu suami, ya gimana gak sekolah teologi ya? Gak diajarin bagaimana berhomiletika, ya enggak. Tapi bu, ya kalau suamimu ngomong begitu, jangan jadi kesel ambil tas. Gue arisan dulu. Bukannya ikut family care gitu, malah ikut arisan, itu beda ya. Sampai sana ketemu dengan teman-teman. Gue lagi sebel sama laki gue begini. Sebelahnya laki gue juga begitu, begini. Sebelah sana laki gue juga kayak begitu. Halo ibu-ibu, laki lo itu sayang sama lo. Laki lo itu waktu kau masih langsing dia cinta, sekarang sudah langsung tetap cinta. Dan ku tetap cinta dan ku makin cinta. Dengerin mungkin dia gak jago ngomong. Bapak-bapak katakan amin. Nah. Bapak-bapak lihat masih sayang sama engkau loh, aminnya pelan. Nah, ya kan, dengarkan. Ya mungkin dia nggak ngerti perusahaan hatimu ibu-ibu, emang dilatihnya begitu sama orang tuanya, rigid, ya mau apa. Tapi dia sayang, dia protek. Ya, orang tua, dengarkan anakmu. Jangan bilang generasi Z tahu apa sih ya, jangan. Jangan sekali-kali anakmu lagi ngomong engkau bilang tahu apa sih, masih bau sabun, bau kencur. Nanti anakmu marah dibilang dasar bau tanah, nah bingung kita. Berantem deh jadinya. Dengerin, mungkin dia muda tapi dia lebih tahu mengenai internet. Anda baca nggak tuh tadi Voice of Pentecost, FOMO, Friends with Benefit dan yang lain-lain. Itu istilah anak-anak muda sekarang. Bahasa Jaksel, Jakarta Selatan sekarang. Hey guys kita mau kemana sekarang? Kayaknya asik banget tuh cafe today, buset deh. Bahasa roh bukan, bahasa Inggris bukan, nggak ngerti. Coba dengarkan. Mereka bisa tahu dengan mudah mana yang hoax atau enggak sebelum Anda posting di grup keluarga, tanya anakmu dulu, ini hoax atau bukan. Nah gitu. Anak sekarang bisa tahu hoax Pak, dari mana kamu tahu? Udah gak usah tanya Pak, pokoknya hoax. Tapi yang kirim ini nantulangmu, yang kirim ini udahmu. Ya dibodohin juga Pak, udahlah. Ya kan? Anak-anak muda, dengarkan orang tuamu. Dengarkan kakek nenekmu, dengarkan opungmu. Biarpun kau datang ke rumah opung bilang duduk dulu kau di sini. Opung mau cerita. Waktu Jepang mendarat di Banten tahun 1942. Buset, kapan nyampe tahun 2024? Tapi dengerin ceritanya. Pasti ada suatu garis merah hikmat yang bisa kita pelajari dari kisah mereka. Alkitab juga kitab apa sih? Kitab cerita. Dari cerita itu kita belajar banyak. Betul? Makanya saudara-saudara ayo sederhanakan engkau percaya sama Tuhan. Percaya sama orang-orang yang Tuhan utus dalam hidupmu. Untuk menjaga engkau, untuk menegur engkau, untuk memagari engkau. Kenapa orang-orang itu jelas mengasihimu. Sebagaimana Tuhan mengasihimu juga. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketujuh dari 1 Petrus 5. Serahkan segala khawatirmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Bagaimana mengaplikasikan bahwa saya percaya sama Tuhan? Ayo ungkapkan dan serahkan khawatirmu kepada Tuhan dalam doa dan saat pribadi dengannya. Kalau engkau percaya sama Tuhan, berdoa, ungkapkan sama Tuhan apa yang menjadi masalahmu. Ungkapkan sama Tuhan di mana engkau minta supaya Tuhan membantumu. Kalau saya ngajar Kom 100, pada bagian doa saya selalu ngajar begini kepada murid-murid kelas Kom. Untuk setiap hal yang tidak engkau doakan atau engkau bawa kepada Tuhan, itu sama aja artinya engkau sedang berkata sama Tuhan, yang ini saya akan urus sendiri. Sekali lagi, untuk setiap persoalan atau apapun yang tidak engkau bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan.
Itu artinya kau sedang berkata sama Tuhan Yesus, yang ini saya akan handle sendiri. Dan Tuhan begitu mengasihi dan menghormatimu, dia akan berkata silahkan. Jangan salahin Tuhan kalau kemudian Tuhan kok aku kehilangan uang ratusan juta karena investasi bodong. Sebelum investasi tanya Tuhan enggak? Tanya Tuhan enggak? Tuhan kenapa kayak begini dapat cowoknya ini aduh kasar banget. Tanya Tuhan enggak? Soalnya dia cakep Tuhan kayak Jungkook BTS. I wanna dance the music. Tanya Tuhan enggak? Anda ngerti maksud saya di sini? Waduh Tuhan buat anakku lulus kuliah. Tapi yang hutangku 2 miliar aku tahu sendiri ngurusnya. Aku tahu siapa orang hebat di sana, orang hebat sana. Tuhan bilang silahkan. God loves you so much, He honors your choice. Tuhan mengasihimu luar biasa, Dia menghormati pilihanmu. Kalau kita percaya sama Tuhan, ayo jujur di hadapan Tuhan dengan doa. Katakan amin. Yang ketiga hanya 4 saja tipsnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, si polisi rap mengunjungnya, oke ya. Si iblis itu, nah, ternyata ini GBI ya, Gereja Batak Indonesia, haleluya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waduh, ternyata iblis bisa menelan orang percaya, bisa, cuma kagak dikunyah, gitu aja. Anda masuk ke dalam mulutnya iblis jadi gelap, Anda gak sadar. Nah, jadi apa yang poinnya? Saudara-saudara di dunia ini waspada, hindari dan lawan semua godaan dan serangan si iblis. Tidak selalu godaan dari iblis itu dilawan, kadang-kadang kita menghindar aja. Ya, jangan pergi ke daerah yang sudah jelas tidak akan ada di sana hadirat Tuhan. Pastor saya pengen masuk nih kafe, lagunya jip pajip 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 ting ding ding jip pajip pajip. Udah nggak usah masuk ke sana. Udah masuk ke sana pengen tahu gitu ada lagu kau bukan Tuhan, gak akan ada di sana. Udah di sini aja lagunya juga bagus, cahaya bagus, gak usah macam-macam. Iya kan gak usah, pengen coba-coba pester, soju, vape, aduh gak usah. Udah jelas pasti gak bagus. Vape, dah saya taunya dulu tuh merek obat nyamuk gitu, sekarang kok malah jadi rokok, bingung. Sometimes konyol kan? Kita udah tahu salah, tapi kita lakukan juga. Ngerokok, come on yang ngerokok, bertobatlah. Udah setiap kali muncul peringatan pemerintah, rokok begini juga. Itu pemerintah sayang padamu sebenarnya. Itulah malak, itulah malaikat dalam bentuk box itu. Masih juga dibeli. Gak hidup rasanya kalau kayak begini. Inilah untuk hidup itu. Kalau gitu kasih aja rokok sama setiap bayi yang lahir. Gimana sih? Wah keluar jadi logat Medannya, saudara ya gitu ya. Saudara itu memang. Tapi lawan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan bilang lawan, kalau menghindar. Jangan sok tahu. Katakan amin. Dan keempat yang terakhir, ya 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semua sebagai anak Tuhan menanggung penderitaan yang sama. Oleh karena itu jangan merasa sendirian. Jangan menjalani hidup ini sendirian saudara. Pastikan saudara ada di dalam tim tempur, keluarga kasih Tuhan, cool. Di Jakarta kami namanya cool, di sini namanya FC, Family Care. Kumpul di situ, ada di sana. Supaya Anda memiliki orang-orang yang mendoakanmu. Engkau juga bisa mendoakan orang lain. Kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan saling care satu sama lain, mendoakan satu sama lain sebagai pasukan tempur keluarganya Tuhan yang kuat menghadapi apapun rintangan dan masalah di dunia ini. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dan apa yang akan kita terima waktu kita lakukan ini semua? Di dalam ayat 10 dan 11. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Enggak lama kok, sementara, hidup di bumi ini sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya minta waktu sedikit, saya akan cerita saja, biarlah kesaksian ini merangkum pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Media tampilkan saja gambarnya di atas. Wajah yang Anda lihat di layar saudara sekarang itu adalah almarhum Budi Haryanto. Ini pemain musik ada yang tahu Budi Haryanto? Biasanya ada yang tahu, ada enggak? Ada yang tahu? Enggak ada, yaudah nggak usah merasa berdosa ya, nggak apa-apa. Anda mungkin juga enggak kenal, tapi ini ada kisahnya di Google, Anda bisa cari ya. Tapi saya mau ceritakan di sini. Budi Haryanto mayoritas orang tidak kenal dia.
tapi orang tahu hasil karyanya. Setiap kali saudara menyanyikan referen ini, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Nah, orang ini yang merancang lagu tersebut. Dia merancang lagu itu di tahun 90-an, tahun 91, udah cukup lama, 30 tahun yang lalu. Dan Budi Haryanto, dia aktif melayani Tuhan di Jakarta. Dia melayani di gereja sebagai pemain gitar, juga ada di komsel-komsel dan persekutuan doa kantor. Nah, dia buat refnya itu, semua baik. Suatu kali dia pergi menghadap temannya, sahabatnya yang namanya Tommy Widodo, yaitu salah satu personil dari band Kristen tahun 90-an yang namanya One Way. Nah, kalau ini pasti lebih tahu nih One Way, ya kan? Oke, One Way. Dia bilang gini, Tom, gua punya lagu nih bagus, bisa nggak kamu buatin bagian depannya? Saya kayaknya bagus nih jadi ref, kamu tolong buatin dong depannya. Dan Tommy kemudian membuat bagian depannya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dan jadilah lagu lengkap. Tommy kasih sama Budi, ini Bud untuk lo, terserah deh mau dipakai apa. Dan Budi selalu menggunakan lagu itu kemanapun dia melayani. Bapak Ibu Saudara, tetapi sayang Budi Haryanto ini juga badannya sakit-sakitan. Dia sangat lemah dan mudah sangat sakit sehingga dia harus perawatan obat demi obat dari waktu ke waktu. Puji syukur kepada Tuhan, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengasihi dia, mencintai dia, namanya Yani, dan mereka menikah. Dan mereka dikaruniai seorang anak yang namanya Michael, boleh Anda lihat di gambar itu ya yang digendong, namanya Michael. Tapi Michael ini ternyata anak dengan kebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia tunarungu. Di era tahun 90-an dan 2000-an, fasilitas kesehatan di Republik ini belumlah sebaik sekarang. Belum ada BPJS, belum ada yayasan-yayasan yang mumpuni untuk membantu orang-orang yang menghadapi persoalan seperti ini. Dan pada saat yang bersamaan kesehatannya Budi juga semakin menurun. Sehingga keluarga ini, Budi, Yani, dan Michael harus pindah dari Jakarta ke Jawa Tengah. Dokter memutuskan bahwa kelihatannya Budi harus ada di rumah sakit di akhir sisa hidupnya. Ditaruh di sebuah tempat rehabilitasi di Temanggung, sementara Yani dan Michael hidup di kota Solo. Dan Yani banting tulang luar biasa supaya dapat uang bisa menyekolahkan Michael di sekolah yang bagus, which is tahun 92 ribuan tentu tidak sebagus sekarang. Dan dia juga bisa mencukupi kebutuhan suaminya yang ditinggal di sebuah rumah sakit di Temanggung. Suatu kali akhirnya Budi mengirim surat kepada istrinya minta datang. Ingat ya tahun 2000-an belum medsos, belum WA, belum ada segala macam, baru modelnya SMS semua. Ya kan? Datang ke Temanggung. Dan ketika dia datang ke Temanggung, Budi bilang gini sama Yani, Yani kayaknya waktuku sudah dekat. Tapi seandainya pun Tuhan panggil saya, tetap percaya sama Tuhan Yesus ya Yani. Saya percaya Tuhan akan menanggung hidupmu, mencukupi hidupmu dan kehidupan anak kita Michael. Apapun yang terjadi tetap percaya sama Tuhan, tetap iman sama Tuhan Yesus dan tetap layani dia. Yani bilang, iya suamiku aku akan tetap setia sama Tuhan. Udah istirahat ya, energimu udah habis tuh. Baik, aku pulang dulu ke Solo. Yani meninggalkan Budi di Temanggung dan 2 minggu kemudian sesudah pertemuan terakhir mereka, Budi menghembuskan nafasnya yang terakhir yaitu karena serangan jantung mendadak sebagai pemicu berakhir hidupnya dia. Yani balik ke Temanggung untuk memakamkan suaminya dan dia kembali lagi ke Solo banting tulang lagi, kali ini demi Michael anak mereka. Pindah kejadian ini tahun 2000 ke 2006. Tommy yang menciptakan lagu itu di bagian depan pulang ke Indonesia. Rupanya Tommy kuliah di luar negeri. Dan ingat waktu itu komunikasi kan susah, zaman orang pakai surat ya, pakai telegram, bukan telegram yang aplikasi ya. Wah, dia datang dia cari sahabatnya, kemana nih Budi? Dia kaget Budi ternyata sudah meninggal. Astaga udah meninggal udah lama. Terus dia juga kaget dia melihat istri dari sahabatnya dan anaknya sedang berjuang untuk hidup di kota Solo. Apa yang dilakukan Tommy? Tommy ingat 10 tahun yang lalu saya pernah buat lagu bersama-sama dengan Budi. Dia cari dan dia ketemu lagu itu. Dia arrange ulang, dia buat not baloknya dan yang lain-lain, dikasih judul semua baik dan direkam. Dan ketika direkam dia meminta untuk para penyanyi-penyanyi worshipers rohani untuk menyanyikan lagu itu. Mulai dari Jeffrey S. Chandra, mulai kemudian Frankie C. Hombing, Nikita, bahkan pendeta senior kita Pak Niko Nyotora Harjo menyanyikan lagu itu. Dan tahun 2006 lagu Semua Baik booming. Diputar di semua gereja, CD-CD pada zaman itu, kaset-kaset masih ada pada waktu itu dibeli orang.
Dan sekarang lagu ini menjadi salah satu lagu bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. China, Korea, Jepang sudah ada terjemahannya. Dan Anda kira kisahnya berhenti di situ? No. Apa yang dilakukan oleh Tommy? Tommy tulis begini, semua baik, ciptaan Tommy dan Budi. Tetapi Tommy memastikan seluruh royalti dari penjualan CD dan kaset dari lagu itu, semuanya 100% jatuh ke tangan Yani, jatuh ke tangan Michael. Tommy sama sekali tidak mengambil. Dan hasil yang diterima hanya dalam 1 tahun penjualan CD dan kaset-kaset itu cukup besar. Yani tidak perlu banting tulang lagi. Dia bisa keluar dari pekerjaannya, mendirikan usaha sendiri. Dan kalau Anda mau lihat gambarnya coba next. Mereka sekarang masih tetap ada di kota Solo, tetap setia melayani Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Dan kisah mereka bukan hanya lagunya saja, tapi keseluruhan kisah ini menjadi berkat dan penguatan bagi ribuan orang. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, Budi memang sudah di sorga, tapi dia tetap iman teguh. Akibatnya keluarganya tetap teguh. Dia punya malaikat dalam hidupnya, sahabatnya yang bernama Tommy. Lihat, dan apa yang kita lihat, sekalipun dia sudah di sorga sekarang, tapi keseluruhan hidup keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga hidup kita, kalau kita tetap mau iman teguh kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu yang akan menjadi semangat dan kekuatan utama kita menjalankan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju dan yang mau katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Para imam boleh kembali bergabung dengan saya di atas. Boleh kasih saya A. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan padanya, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sembah Tuhan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Aku letakkan hidupku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua baik, semua baik. Imanku tidak sia-sia Tuhan. Engkau yang merancang hari depanku. Aku tidak akan tergeletak. Panggil nama Yesus, sembah Dia. Yesus, Yesus. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua baik Tuhan, semua baik Tuhan. Lebih daripada yang kami lihat, kami rasakan, Engkau berikan dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik. Semua baik, semua
tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua baik Tuhan, iman kami tidak sia-sia kepadamu. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda iman kami meletakkan hidup kami sepenuhnya di tangan Engkau ya Tuhan, Allah yang demikian baik kepada kami. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan putus pengharapan. Mata kami, hidup kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kagungan, kemuliaan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.